البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adab, masih di muka surat 80. Masih terkait dengan apa? Adab berbicara. At-taqwim, penilaian. As-su'alul awal, ila madza yahdil kadhib, menuju ke mana kedustaan itu membimbing. Ya, kedustaan membimbing kepada apa ya? Kepada neraka. Si betul, terakhirnya betul ya, cuma ya kepada kefujuran, kepada kejahatan. Kedustaan akan membimbing kepada kejahatan, menunjuki pelakunya kepada kejahatan. Nah, nanti baru berikutnya pembahasannya. Yang kedua, ila madza yahdis sidq. Kejujuran membimbing kepada apa ya? Ya, ilal bir. Apa arti bir? Ya, secara umum dikatakan apa? Kebajikan. Asal dari bir apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, ismun jami'un likulli khair. Al-bir, nama yang mencakupi setiap kebaikan, dipanggil dengan kebajikan. Kejujuran akan membimbing kepada kebajikan. As-salis, hal tuhibbu an tadkhulan nar? Apakah Anda suka atau ingin untuk masuk neraka? Semua orang akan jawabnya kayak apa ya? Jawabannya apa? Lah, tak suka. Pengen masuk ke mana? Oh, pengen masuk surga. Alhamdulillah. Jelas semua orang ingin tentunya masuk surga. Betul. Cuma apa? Prakteknya ya jelas orang lain-lain dengan hawa nafsunya. Yang keempat, hal tuhibbu an tadkhulal jannah? Ya, saya suka untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya, idza qala laka abuk, jika ayahmu berkata kepadamu, aina kunta, engkau ada di mana? Fahal takdzibu alaih, apakah engkau akan berbohong kepadanya? Siapa? Mukbil Muhammad? Baik. Tidak akan tidak mau untuk bohong kepadanya. Ya, kalau kita terbukti kenyataannya kita di belakang bapak kita, bilang, oh saya di belakangmu. Jangan dusta, saya di atas bumbung. Oh, susah nanti. Kemudian yang terakhir, idza sa'alaka abuk, jika ayahmu bertanya kepadamu, hal ta'akhkharta 'anis shalah, apakah engkau terlambat dari salat? Fahal takdzibu alaih, apakah engkau bohong? Oh, siapa? Ahmad, ayah. Ewa, tak bohong. Maksudnya gimana jawabnya? Berarti apa? Tak, Pak, saya tak tertinggal dari sholat, tapi memang belum sholat gitu. Ya enggak ya. Maksudnya, oh sudah sholat, alhamdulillah. Baik, sekarang masuk ke muka surat 81. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Wa min adabil kalam, di antara adab-adab pembicaraan. Bila seseorang itu boleh berbohong, ya, apa? Bila kita boleh berbohong, kalau anak apa tadi? Selamatkan. Oh, menyelamatkan orang. Maksudnya gimana? Bilang, ya nanti aku selamatkan, padahal tidak. Maksudnya adalah apa? Itu tauriyah. Tauriyah tidak sampai bohong. Tidak sampai berbohong, tapi apa? Menggunakan jawaban yang orang boleh salah di dalam memahami. Tidak sampai bohong, tapi betul-betul bohong. Bila seseorang boleh betul-betul berbohong. Dalam suasana apa? Ketika apa? Ketika kita diancam.
Mungkin ya istilahnya dorurah, mungkin betul-betul dorurah. Kenapa? Demi menyelamatkan nyawa kita sih sama ya, yaitu ketika sangat terpaksa. Kalau sangat terpaksa lain, sesuatu yang haram memang menjadi halal untuk situasi itu. Cuma betul-betul boleh berbohong itu ya. Iya betul, ketika perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al harbu khada'ah, peperangan itu adalah tipu daya. Ketika itu kita boleh menipu musuh. Ketika kita berhadapan dengan musuh, oh ternyata musuhnya badannya besar. Kalau kita bilang, saya ini ingin 1 lawan 1, kenapa engkau membawa 4 orang? Oh, dia heran, mana? Wah, dia menoleh, kita tusuk lehernya. Nah, itu boleh. Bicara macam itu boleh. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib, al-harbu khada'ah, peperangan itu berupa tipu daya. Dan juga datang dari hadis Ummi Habibah, boleh berdusta dalam 3 perkara, di antaranya adalah dalam peperangan. Adapun kalau yang tadi untuk menyelamatkan orang lain, itu biasanya dipanggil tauriyah. Tidak betul-betul bohong, cuma orang yang mendengar mungkin boleh salah memahami ucapan kita, tapi tidak betul-betul berdusta. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Wa min adabil kalam, di antara adab pembicaraan, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an, mukmin itu bukan tukang mencela, tukang cela. Ta'an yaitu mencela, mencaci maki. Wazan fa'al menunjukkan sering-sering mencaci. Walal la'an, tidak banyak mengutuk. Walal fahish, mukmin itu bukan orang yang keji, bersuka berbuat kekejian. Walal badhi, atau buruk lidahnya. Buruk lidah tuh macam apa? Kayak ular tuh, lidahnya 2 gitu, buruk lidah. Maksudnya apa? Lidahnya buruk tuh kayak apa lidah buruk? Ya? Iya, lidahnya suka apa? Ya, bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, yang menyakiti hati orang dan seterusnya. Itu badhi. Mungkin tidak mencaci tetapi menyakiti hati orang. Kenapa? Fahish, berbuat kekejian. Baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ahmad, Tirmidzi, ada juga Al-Hakim dan Tobroni, tapi tak apa, ambil salah satu atau 2, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, sanadnya sahih, hadis Ibni Mas'ud. Baik. Pertanyaannya, kalau mukmin itu bukan orang yang suka mencaci, suka mengutuk dan sebagainya, apakah berarti orang yang mengutuk orang lain berarti kafir? Ya tentunya tidak langsung dikafirkan ya. Cuma ini bukan karakter mukmin yang sempurna. Karena mukmin yang imannya sempurna, dia tahu bahwasanya ucapan lidah dia akan diperiksa oleh Allah, akan ditanya, sehingga dia takut untuk bermudah-mudah mencaci, mengutuk dan sebagainya. Kalau kita badhi yaitu yang lidahnya kotor. Lidah kotor itu macam mana ya? Suka menelan benda-benda najis, bukan itu maksudnya ya, tapi suka menyakiti hati orang dengan lidahnya. Baik. Tapi misalkan kita disakiti orang, kita betul-betul apa istilahnya itu ya? Ya disakiti, boleh tak kita mendoakan keburukan kepada orang yang menyakiti hati kita, yang menganiaya kita? Sudah susah payah kumpul-kumpul duit dalam 3 tahun, tahu-tahu kita ditipu orang, duitnya dihabiskan begitu saja. Boleh tak kita mendoakan keburukan? Boleh tidak? Boleh, asalkan apa? Tidak berlebihan. Baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Jadi boleh kita membalas keburukan dengan keburukan, tapi apa? Yang semisal, tidak boleh berlebihan. Dijelaskan oleh para a'imah, di antara pembalasan adalah dengan mendoakan keburukan. Itu boleh. Baik. Tapi doa yang wajar ya, jangan berlebihan.
duit kita dicuri langsung kita bilang ya Allah jadikan dia kata. Itu berlebihan. Kasihan nanti anak istrinya bingung mana suami saya jadi kata. Baik. Kita lihat nastafidu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, al muslim la yasub. Muslim itu tidak mencaci. Bukan berarti kalau mencaci orang, memaki orang dikatakan dia kafir, bukan. Tapi ini bukan karakter muslim yang sempurna, yang suka mencaci, suka memaki. Makanya Nabi SAW beliau di atas karakter yang agung. Tapi pernah tidak Nabi itu mencaci dalam seumur hidupnya? Pernah tidak? Masalah pernah saja mengatakan kepada sebagian sahabat yang tidak dengar cakap, irkab wailak. Ketika disuruh untuk menaiki ontanya, dia ingin haji tapi tak mau naik onta, jalan aja menuntun ontanya. Nabi mengatakan irkab, naikilah. Maka dia mengatakan ya Rasulullah innahu hadiyun. Wahai Rasulullah ini hewan hadiyu. Nabi bilang lagi irkab, naikilah. Tapi dia membantah lagi, ya Rasulullah innahu hadi. Wahai Rasulullah ini hewan hadiyu, hewan yang hendak dihadiahkan ke tanah suci. Maka kali ketiga Nabi mengatakan irkab wailak, naikilah, celaka kamu. Tapi bukan berarti Nabi ingin mendoakan dia celaka betul-betul. Cuma ini untuk orang yang tidak dengar cakap, tidak mendengar, tidak mau menaati nasihat yang benar. Boleh dia dicaci, tapi caci sikit-sikit, jangan lebih-lebih. Yang kedua, al-muslim la yal'an. Muslim itu tidak melaknat. Melaknat dalam artian mungkin mendoakan agar orang itu dijauhkan dari rahmat. Muslim karakternya bukan macam itu, tapi malah doakan rahmat, semoga dia mendapatkan hidayah. Misalkan kalau dia mendapatkan hidayah, maka kaum muslimin akan diuntungkan daripada dia terlaknat sehingga dia jadi orang yang jahat, yang busuk, selalu mengacau kaum muslimin. Kita tak untung apa-apa juga. Makanya kita dilarang bermudah-mudah melaknat, kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil, yaitu kita diizinkan mengatakan ya Allah laknatlah orang-orang yang membunuh saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah laknatlah orang yang membunuh kaum muslimin di Syria. Itu boleh. Terserah Allah siapa yang layak terkena laknat dari doa yang umum tadi. Baik. Kemudian at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, sebelum dilanjutkan, tadi disebutkan laknat itu apa? Mendoakan agar orang dijauhkan dari rahmat. Makna la'an yang kedua adalah asab, cacian. Kembali ke nomor 1. Jadi laknat itu terbagi dua memang. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Laknat yang pertama adalah at-tardu anir rahmah, pengusiran dari rahmat Allah. Nah, yang kedua yaitu mutlaqus sab, laknat yaitu cacian. Ini lebih ringan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke penilaiannya. As-soalul awal. Halisabbu min akhlaqil muslim. Apakah mencaci itu termasuk dari akhlak muslim? Ya, tidak termasuk dari akhlak muslim. Jadi tak layak kita bermudah-mudah mengatakan yang sering didengar di orang-orang awam di Yaman ya kalb, ya khinzir, ya apalagi ya yang pernah didengar gitu qirt katanya. Mencaci dengan apa? Menyebutkan nama hewan. Nabi melarang. Ketika Nabi mendengar salah seorang sahabat mengatakan ya kalb, kalbun atau apa kalbun? Iya anjing. Nabi mengatakan, apakah engkau mendapati Allah menciptakan dia dan orang tuanya itu anjing? Yaitu tak layak. Ini cacian yang tidak layak sama sekali. Dia manusia, jangan dipanggil ya anjing. Iya anjing. Wahai anjing. Baik. Tak layak kita menyebut-nyebut dengan hewan seperti itu. Tapi kalau kita marah pada orang itu, kita bilang, wahai manusia, boleh tak? Ya boleh, dia memang manusia, tak masalah. Nah sekarang sebaliknya, kalau kita sedang marah pada anjing, kita mengatakan anta kalbun, boleh tak? Nah ini dibahas oleh para ulama. Kalau niatnya mencaci tak boleh, menghina makhluk Allah tak boleh. Tapi kalau niatnya sekedar menjelaskan memang dia anjing boleh, bukan bermaksud mencaci, tapi memang dia anjing, kita mau apa? Kita bilang ya kalb. Dan terkadang itu bukan cacian, memang kita ingin panggil dia ya kalbun ta'al. Wahai anjing, kemarilah. Mau dikasih apa tulang kah, kasih apa? Ya hir ta'al.
Wahai kucing, kemarilah. Cuma kucing tak paham bahasa kita, anjing tak paham. Nggak tahu, anjing mungkin lebih pandai ya daripada kucing. Dan seterusnya. Lihat apakah niatnya mencaci atau tidak. Kalau niatnya mencaci ya tidak boleh. Nah, sebagian teman anak yang belajar di Damaj, ketika dia bengang sama anaknya, nah dia tidak ingin melatih anaknya dengan menyebut-nyebut nama hewan. Kalau dia marah, dia bilang ke anaknya, ya burtukol. Burtukol itu apa? Oren ya, dipanggil oren. Kadang kalau dia marah, anaknya namanya Murad. Marah dia panggil, ya batot. Batot itu apa batot? Batot apa batot? Iya potato, yaitu kentang. Dipanggil dengan nama-nama buah. Buah kah apa sayur? Hah? Burtukol, carrot. Carrot itu apa carrot? Carrot, kalau Indonesia sih bilang apa ya carrot tuh? Wortel ya. Bahasa Arabnya apa carrot? Karena lupa sendiri. Ya? Lupa entah. Murad nama orang, yaitu yang diinginkan. Iya, murad nama orang. Toyib yang kedua, halil kalamul badhi min akhlaqil muslim. Apakah ucapan yang kotor itu termasuk dari akhlak muslim? Siapa namanya? Ahmad. Iya, laisa min akhlaqil muslimin. Iya. Karena Pak Muslim berusaha untuk menjaga kebersihan lidahnya, menggunakan apa? Qaulan kariman, ucapan-ucapan yang mulia dan seterusnya. Yang terakhir, hal yujad fi mujtama'ika, apakah didapatkan di masyarakatmu? Mujtama' masyarakat. Ketika diberi tambahan lafaz berharokat jadi panjang ya, mujtama'ika. Man yatakallamu bil kalamil badhi, orang yang berbicara dengan ucapan yang kotor, ada tak di masyarakat? Iya, ada aja ya. Namanya di masyarakat, orang banyak jenisnya. Oh iya, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya yang buruk-buruk ya, caci makian itu banyak. Kalau lingkungannya bersih, insya Allah jarang. Paling kalau seorang ustadz sedang marah atau ulama marah, paling bilang apa? Allah yahdik, misalkan. Allah yuwafiquk. Paling macam itu. Dengan apa? Doa-doa yang bermanfaat, insya Allah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.